Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni kelompok 4, terkait topik 1, perkembangan teknologi media dan pembelajaran pada mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Yunita Nailul Fajriyah, yang kedua Maria Puspita Dewi, yang ketiga Nadia Nita Putri Permanasari, dan yang terakhir Iva Sarah Fatehah. Untuk selanjutnya langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yakni pentingnya perkembangan teknologi dan pembelajaran sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dalam pendidikan. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran, platform daring, dan aplikasi mobile telah memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan terjangkau. Guru dapat memanfaatkan berbagai sumber daya digital untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Perkembangan teknologi dalam pembelajaran cukup baik, namun hanya berfokus pada pembelajaran di dalam kelas. Pada saat pandemi COVID-19 melanda, mengubah aspek pendidikan secara drastis. Sekolah dan institusi pendidikan di seluruh dunia terpaksa beralih ke pembelajaran jarak jauh dalam waktu singkat. Hal ini mengungkapkan ketidaksetaraan akses teknologi antara siswa dan institusi pendidikan. Namun, pandemi ini juga menjadi momentum untuk mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pembelajaran daring juga telah membuka peluang baru dalam pendidikan. Guru dan siswa dapat memanfaatkan berbagai platform daring dan alat pembelajaran untuk tetap terhubung dan melanjutkan proses pembelajaran di tengah pandemi. Perubahan ini juga telah mendorong inovasi dalam pembelajaran. Pasca pandemi COVID-19, perkembangan teknologi akan tetap menjadi kunci dalam mendukung pendidikan. Integrasi teknologi dalam pembelajaran akan memungkinkan pengalaman pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan personal. Pembelajaran berbasis teknologi juga dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan seperti meningkatkan keterampilan digital dan kritis. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Meskipun pandemi ini menghadirkan banyak tantangan, juga membuka peluang baru dalam pendidikan. Dengan terus mengembangkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, kita dapat mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Untuk teknologi, media, dan metode pembelajaran yang dapat digunakan atau diterapkan pada karakteristik peserta didik post-Gen Z atau generasi Alpha, yaitu diantaranya adalah penggunaan media interaktif berupa augmented reality atau IR dan virtual reality atau VR. Nah, selain itu, ada juga pembelajaran Project Based Learning atau BJPL yang dapat digunakan untuk memenuhi karakteristik dari peserta didik post-Gen Z sendiri. Selain itu, ada pula pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, di sini peserta didik diajak untuk mencari solusi dari masalah yang sudah diajukan atau sudah diterapkan oleh guru. Nah, untuk karakteristik dari peserta didik generasi post-Gen Z sendiri itu diantaranya ada komunikasi yang luas sehingga peserta didik itu lebih dapat berpikir secara terbuka. Di sini peserta didik generasi post-Gen Z juga memiliki multitasking sebagai kebiasaan dan juga pemikiran yang lebih terbuka.
Selanjutnya, untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21. Yang pertama, pembelajaran berbasis online, yang merupakan bagian dari pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi. Platform yang digunakan, Moodle, Google Classroom, dan lain sebagainya yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Untuk yang kedua adalah pembelajaran berbasis video, yakni alat untuk menyampaikan materi pembelajaran secara visual dan dinamis yang memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih baik. Penggunaan video ini juga dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan efektivitas belajar dari peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis game. Game di sini merupakan game pendidikan yang dapat memperhatikan karakteristik peserta didik abad 21 dengan menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif, di mana game ini dapat membantu untuk meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Untuk yang keempat adalah pembelajaran berbasis virtual dan augmented reality, di mana peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan dalam dunia maya yang disimulasikan dengan bantuan komputer. Dengan VR dan AR ini, peserta didik mendapatkan pengalaman yang lebih interaktif lagi, di mana memungkinkan peserta didik untuk bisa merasakan materi pembelajaran secara langsung. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.